Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya bersama Pak Yoga. Kali ini Pak Yoga akan menjelaskan materi tentang pengertian bilangan berpangkat dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Materi ini adalah materi kelas 9 ya. Ini adalah video yang pertama yang Bapak buat. Next. Tujuan pembelajaran kali ini itu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengertian bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik dapat memahami sifat-sifat bilangan berpangkat. Next, apa itu bilangan berpangkat? Menurut kalian, apa bilangan berpangkat? Kalau misalkan sudah dapat pengertian dari bilangan berpangkat, kita samakan hasilnya dengan saya. Menurut saya, pengertian dari bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari sebuah perkalian. Ya, maksudnya bagaimana sih? Ya, kita langsung saja ke contoh. Contoh. Ini misalkan contohnya yang pertama, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, maka 2-nya sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. 2 kali 2 kali 2. Ini 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, yang kedua, 5 pangkat 2. Maka 5-nya sebanyak berapa kali? 2 kali. 1, 2. Nah, dapat didefinisikan ya dari sebuah bilangan berpangkat itu jika A pangkat B itu sama dengan A kali titik-titik kali A, maka A-nya ini adalah sebanyak B. Dengan keterangan A itu adalah bilangan pokok atau absis dan B itu adalah pangkat atau eksponen. Next, sifat-sifat bilangan berpangkat. Ada berapa sih menurut kalian sifat-sifat bilangan berpangkat? Mungkin kalian sudah memahami atau kalian sudah mencari-cari di internet. Ada berapa sifat-sifat bilangan berpangkat? Nah, kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat bilangan berpangkat tetapi dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Maka 3-nya itu sebanyak berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata 3-nya itu sebanyak 6 kali. Ya. 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729 ya, ini hasilnya. Atau ya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 hasilnya berapa? 729. Ternyata yang atas dengan yang bawah itu hasilnya sama. Dapatlah kesimpulan dari contoh soal yang pertama ya. Kesimpulannya jika A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Inilah sifat yang pertama yang harus kalian kuasai. Next, contoh soal yang kedua. 2 pangkat 3 dibagi ya 2 pangkat 2. 2 yang paling atas itu 2-nya ada berapa? 3. Coba kita 1, 2, dan 3. Yang paling bawah 2-nya itu ada berapa? Ada 2, 1, dan 2. Maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 itu adalah hasilnya 2. Atau ya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 3 dikurang 2. 3 dikurang 2 itu berapa? 1. 2 pangkat 1 itu berapa? Ya 2. Maka hasilnya itu 2. Yang atas dengan yang bawah itu sama. Dapatlah kesimpulan yang kedua ya.
Kesimpulan yang kedua itu adalah jika A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A M dikurang N, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Inilah sifat yang kedua yang harus kalian kuasai. Next. Yang ketiga, 5 pangkat 0 sama dengan 1. Kalau misalkan saya mempunyai soal lagi, 10 pangkat 0, hasilnya berapa? 1. 1 juta pangkat 0, berapa hasilnya? Ya 1. Bilangan apapun yang dipangkatkan 0, itu hasilnya 1. Dapatlah kesimpulan yang ketiga, itu adalah jika A pangkat 0 sama dengan 1, dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Inilah sifat yang ketiga. Contoh soal yang keempat. 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Nah, kita coba hitung 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ternyata 2-nya ada 6. Berapakah hasilnya 2 pangkat 6? Hasilnya adalah 64. Atau 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa hasilnya? 64. Ternyata yang atas dengan yang bawah itu hasilnya sama. Maka dapatlah kesimpulan yang keempat, jika A pangkat M dipangkatkan lagi N sama dengan A pangkat M dikali N. Nah, inilah sifat yang keempat yang harus kalian pahami dan kuasai. Next, terima kasih sudah menonton video saya. Tonton video-video saya selanjutnya. Dadah!